Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa jabatan Presiden Jokowi, secara konstitusional beliau harus menyerahkan jabatan kepada Presiden seterusnya atau selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Siapa pengganti Pak Jokowi nanti? Masih banyak debat di ruang publik dan ada beberapa calon yang menjadi spotlight dari publik maupun dari media. Kita akan bahas tentang legacy dari Pak Jokowi serta suksesor siapa yang layak menggantikan seorang Jokowi dan siapa yang harus kita hindari. Untuk itu mengundang terkenal dengan julukan Mr. Si Jenggot Asu. Ini Mas Haidar Alwi. Beliau akan saya ajak diskusi terkait dengan topik yang tadi saya sampaikan di atas. Mas Haidar, ini Pak Jokowi kurang dari 2 tahun lagi. Tapi tahun 2024 bulan Februari tanggal 14 sore kita sudah mempunyai presiden terpilih. Jadi ada masa transisi sekian 6 bulan. Nah, ada 2 hal yang ingin diskusikan dengan Mas Haidar terkait dengan apa-apa yang harus kita sampaikan kepada pemerintah khususnya Pak Jokowi tentang legacy yang harus kita sampaikan, yang harus beliau wariskan kepada bangsa ini. Yang kedua, saya juga ingin mendiskusikan tentang siapa pengganti yang terbaik bisa diharapkan untuk melanjutkan kepemimpinan seorang Jokowi dan siapa yang harus kita hindari agar Indonesia tidak setback atau mundur kalau nanti orang yang bukan kita rekomendasi itu memimpin Indonesia. Nah, yang pertama tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menjadi rahasia umum, Mas. Kalau masalah ekonomi, beliau menciptakan fondasi yang sangat luar biasa kuat. Gitu. Kita salah satu negara yang cukup survive pasca pandemi COVID, di mana 16 negara sudah jadi pasien IMF dan hampir 40 negara sudah antri di depan pintu IMF untuk disuntik atau diberikan bantuan. Indonesia tidak. Indonesia tangguh, cukup, dan kita harus berterima kasih pada tim ekonomi Pak Jokowi yang menyiapkan itu, dan itu pasti di bawah direction dari seorang presiden gitu. Tapi mungkin di sektor-sektor lain mungkin harus dipicu lagi perbaikannya supaya pada saat beliau nanti meninggalkan jabatan itu masih tetap dikenang sebagai bapak pembangunan Indonesia maju gitu ya, tapi harus juga kita berikan masukan. Nah, menurut Mas Haidar, masukan-masukan apa yang harus kita sampaikan pada Presiden terkait hal itu? Saya terus terang tidak henti-hentinya menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia atas amanah yang saya terima pada saat Kongres Umat Islam Sedunia di tahun 2018, 23 November di Teheran, Iran. Terus saya juga sempat mampir di Qatar. Di situ hampir seluruh ulama Indonesia itu berpesan kepada saya. Pada saat itu masa kampanye kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua kalinya, tahun 2018 akhir ini. Perlu saya sampaikan bahwa pesan ulama Islam sedunia itu kepada saya, kalau boleh dikatakan ijtima ulama Islam dunia. Kalau ada Rizik dengan FPI-nya katanya ada ijtima ulama Indonesia, nah, saya dapat ijtima ulama dunia berpesan kepada saya agar menjaga negara Republik Indonesia, menjaga Jokowi dan meneruskan kebijakan-kebijakan yang ada sampai kapanpun demi menjaga NKRI yang utuh dan Indonesia kita yang tidak terpecah belah. Oke, maaf saya potong dulu. Ada 2 hal. Yang pertama, apa kapasitas seorang Haidar Alwi untuk menghadiri istimewa ulama dunia di Teheran? Yang kedua, apa relevansinya ulama dunia dengan sosok seorang Jokowi? Gini, jadi ini pertanyaan luar biasa nih. Jadi saat itu saya berdua bersama Gus Nuril, berdua dari Indonesia, berdua dengan Gus Nuril mewakili Indonesia di Teheran. Itu setiap tahun ada namanya Kongres Ulama Islam Sedunia. Itu 170-an negara yang ikut. Dan ternyata bukan ulama, menteri-menteri di situ, ada perdana menteri yang ikut di situ. Nah, jadi kaitannya ke kita sini, mereka itu saat itu membagi-bagi beberapa komite-komite. Saya sempat diwawancarai oleh beberapa stasiun TV dunia. Ada komisi Asia, ada komisi, ada beberapa komisi. Nah, mereka ini melihat bahwa negara terakhir yang akan dihancurkan secara untuk diambil sumber daya alamnya adalah Indonesia. Karena semua sudah selesai nih. Afghanistan sudah, Irak sudah, Syria sudah, Tunisia sudah, semua sudah, tinggal Indonesia.
Indonesia polanya akan dibuat sama oleh mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka itu ya globalis, ya apa? Ya kalau boleh saya sebut ya Amerika, terus Israel dan Eropa lah, kira-kira begitu. Zionis. Nah, mereka akan menghancurkan Indonesia dan akan mengambil sumber daya alam kita dengan cara yang sama, dengan cara mengadu domba. Dan ternyata mereka juga berhasil lah, boleh dikatakan berhasil, karena kita terbelah menjadi dua semenjak mereka masuk. Itu diakui atau tidak, memang kita pada posisi terbelah. Sampai detik ini keterbelahan itu masih ada. Jadi ada kelompok yang di Kadrun, ada Kecepong dan lain sebagainya itu sampai sekarang. Nah, menurut mereka ini yang bisa menghilangkan sekat-sekat itu dan membangun negara ini Pak Jokowi pada saat itu 2018. Dan itu sudah saya sampaikan ke Pak Jokowi di Manado saat itu, ada Pram di situ juga, Pramono. Nah, sekarang kita berbicara di tahun 2023, tahun politik. Tahun politik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, bahwa hidup ini belajar dari sejarah. Sejarah membuktikan bahwa di antaranya Mesir, Nursi itu jelas, Nursi itu partainya Ikhwanul Muslimin. Kalau boleh dikatakan PKS-nya Indonesia lah. Seperti PKS di Indonesia lah mereka ini. Begitu. Artinya menurut Mas Haidar, PKS itu Ikhwanul Muslimin? Ya boleh dikatakan begitu menurut saya ya. PKS itu ideologinya juga serupa dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Kita lihatlah, kita kasat mata lah. Nah, begitu Nursi menang 2 tahun dicabut lagi. Itu kebiasaan dari globalis internasional ini juga begitu. Nah, kita akan dibegitukan ini 2024. Untuk itu saya minta kepada masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin pengganti dari Jokowi di 2024. Harus berhati-hati. Kenapa? Kalau tidak, kita akan susah ke depannya. Hidup belajar dari sejarah itu pas. Quran itu 82% bicara masalah sejarah. Bagaimana Fir'aun dihancurkan, bagaimana sejarah semua sebagian. Nah, ini kita belajar dari sejarah. Sejarah Mesir, sejarah Turki, misalnya Perdana Menteri Turki itu Tayyip Erdogan itu juga begitu. Begitu dia menang terhadap kaum yang dinamakan di Turki sekuler misalnya. Mereka menang. Begitu mereka menang, yang pertama kali dihabisin ya juga kelompok Islam juga. Gitu, oleh mereka ini. Jadi rakyat, saya kira kita jauh lebih pinter rakyat kita daripada negara-negara quote-unquote negara-negara mereka itu. Turki, Indonesia, rakyat kita jauh lebih pinter sekarang ini. Makanya saya akan membedah sedikit tentang siapa sih sebetulnya yang digadang-gadang oleh mereka sebagai calon presiden di 2024. Nah, kalau boleh saya akan membacakan apa yang sudah saya kumpulkan, Mas Rudi. Tahun 2009, Yohanes Anies Baswedan mendampingi SBY untuk menerima penghargaan dari Boston Club. Wikileaks membocorkan sebelum ke AS, Kedutaan Besar AS di Jakarta mengirim pesan diplomatik ke CIA, Defense Intelligence Agency, National Security Council and Menlu AS. Yang kedua, apa isi pesan tersebut? Dalam file berkategori sensitif but unclassified atau SPU ditulis di situ, Kedubes AS di Jakarta melaporkan tentang profil Anies Baswedan dalam quote-unquote teman AS. Mungkin tidak banyak orang tahu apa itu Boston Club. Kalau Anda mau riset lebih dalam lagi di Google, pasti akan ketahuan. Nah, yang ketiga, ini perlu saya sampaikan kepada rakyat Indonesia mengenai siapa sebetulnya Anies Baswedan. Boston Club itu adalah think tank pembaruan AS dalam rangka New World Order era, dibiayai konglomerasi Yahudi, salah satunya Rothschild, Mitra, Hasim, Joyo Hadikusumo, dan Carl Icahn, pemegang saham utama Freeport McMoran,
Boston Club adalah klub sosial yang paling bergengsi di AS. Tidak mudah menjadi membernya, hanya orang tertentu dan paling elit di AS yang bisa jadi member. Mereka adalah para politisi, pengacara top, pengusaha papan atas. Akses Anies Baswedan ke Boston Club tentu tidak datang begitu saja. Itu bukan karena koneksinya dengan elit politik, tetapi memang sudah dipersiapkan AS sejak lama. Ia adalah salah satu alumni dari program AFS, American Field Service, yaitu pertukaran pelajar antara bangsa dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Tamat dari UGM, mendapat beasiswa Fulbright dari Aminef untuk melanjutkan kuliah masternya di bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di University Maryland. Kemudian mendapat beasiswa Gerald Esmelet Fellow untuk meraih gelar doktornya. Artinya sejak SMA memang sudah qualified dalam program binaan antar bangsa Amerika Serikat AS. Nah, bulan April 2018 Abbas berkunjung ke AS sebagai pembicara pada acara Annual Global Conference 2018 di Los Angeles. Dan seterusnya, Anies itu pernah jadi anak emas dari elit politik AS. Tahun ini pengaruh AS semakin besar terhadap Indonesia, tanda semakin akomodatifnya Indonesia terhadap politisasi agama. Karena itu terkesan pemerintah kita juga kurang greget memberantas politisasi agama, kurang keras menurut saya. Dan ada beberapa hal yang nanti dalam diskusi berikutnya bisa saya sampaikan, tapi yang pasti seorang Anies Baswedan itu adalah mendapat restu. Dan kita lihat PKS beberapa kali ke Amerika Serikat itu kan sudah satu. Itu datanya valid ya? Oh, valid. Oke, tunggu dulu. Mas Haidar mau mengatakan bahwa dan Yohanes Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat? Menurut saya. Dengan data-data yang tadi? Ya jelas tadi. Oke. Terus kaitannya dengan PKS? PKS itu kan beberapa kali waktu kasus Uighur itu Yang di kan Cina? Itu kan PKS minta tolong Amerika untuk nanganin Cina, untuk menekan Cina agar membebaskan masyarakat Uighur yang sebetulnya tidak tahu penyebabnya apa di situ. Kenapa masyarakat Uighur itu mendapat perlakuan begitu dari pemerintahan Tiongkok yang Mas, gini, Anies Baswedan kalau kita berkaca pada Pilgub tahun 2017 itu kan disupport oleh kelompok-kelompok yang menurut saya kelompok-kelompok yang banyak yang intoleran lah. Rodika, kemudian mengusung khilafah dan sebagainya. Mereka juga sering berteriak-teriak anti Amerika. Mereka ini, kelompok-kelompok Islam Puritan radikal ini. Tapi di sisi lain, mereka nggak tahu apakah mereka tahu atau tidak bahwa Anies Baswedan, kalau benar apa yang dikatakan Mas Haidar tadi, merupakan American friends gitu ya, itu mereka tahu atau tidak ya? Saya kira mereka tahu persis ya, tapi mereka berpikir seperti mereka berpikir waktu kasus Erdogan, terus Nursi juga sama berpikirnya. Artinya mereka begitu Anies jadi, Anies bisa menghandle itu. Oke, artinya mereka tunggu dulu. Ini memang dipelihara oleh seorang Yohanes Anies Baswedan atau memang mereka pura-pura saja nih melawan Amerika gitu ya, bermusuhan dengan Amerika. Menurut Mas Haidar? Ya, mereka ini sebetulnya juga sudah tahu. Tapi ya dalam teori politik yang kita tahu sama-sama, mereka berpura-pura. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.